Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Gran Turismo yang dirilis pada tahun 2023. Di film kali ini berkisah tentang seorang bocah gamers yang berhasil menjadi seorang pembalap profesional. Kedengarannya mustahil bukan? Dari gamer menjadi seorang pembalap profesional. Yowes, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kazumori Yamauchi. Beliau adalah seorang mantan pembalap dan setelah pensiun ia membuat sebuah game bernama Gran Turismo. Gran Turismo sendiri bukanlah sebuah game biasa, melainkan simulasi balapan mobil dengan keakuratan yang sangat tinggi. Bayangkan saja, pembuatan gamenya diperlukan berulang kali percobaan mobil balap dari berbagai merek di seluruh dunia, lintasan balap di seluruh dunia. Bahkan beberapa bagian mobil bisa kita modifikasi dari bagian mesin, ban, dan lain-lain, yang tentunya itu semua sangat detail dari aslinya. Kemudian kisah akan berfokus kepada seorang remaja dari Inggris bernama Jan. Jan baru saja membeli sebuah konsol idamannya berbentuk setir agar ia bisa memainkan Gran Turismo dan merasakan seperti pembalap sungguhan. Tak lama ayah Jan yang merupakan pemain bola profesional mengajak anaknya untuk berlatih sepak bola karena ia ingin anaknya menjadi pesepak bola, bukannya bermain game untuk menjadi pembalap sungguhan yang dianggap mustahil untuk dilakukan. Tapi bagaimanapun juga Jan tetap tidak mau dan memilih untuk memainkan Gran Turismo. Tentu saja sebelum bermain, Jan yang sudah sangat pro di game tersebut menyiapkan mobilnya sebelum balapan dan disetting agar cocok di lintasan balap. Ya, dengan kebiasaan ia bermain Gran Turismo, Jan bisa mengalahkan player lain dengan sangat mudah di lintasan balap yang terkenal susah. Scene berganti ke seorang pria bernama Danny Moore yang merupakan seorang marketing dari merek kendaraan yaitu Nissan. Kedatangan Danny ke Jepang yaitu ingin mengajak para petinggi Nissan untuk membuat kompetisi dari game Gran Turismo dan yang menang akan menjadi seorang pembalap sungguhan. Hal itu dilakukan karena saat ini lebih banyak orang yang lebih suka memainkan game simulator dibandingkan berkendara secara langsung, sehingga penjualan Nissan mengalami penurunan. Dengan adanya kompetisi itu, pastinya orang-orang akan tertarik membeli kendaraan lagi. Setelah dipertimbangkan, para petinggi Nissan akhirnya setuju dengan ide Danny. Dengan syarat, Danny harus mencari seorang pelatih karena mereka akan merekrut remaja yang sama sekali tidak ada pengalaman di bidang balapan sungguhan. Mendengar hal itu, Danny segera mencari beberapa orang untuk direkrut. Namun sayang mereka semua menolak karena menganggap ide Danny sangatlah mustahil. Hingga akhirnya ada satu orang terakhir bernama Jack Shelter yang merupakan mantan pembalap legend yang sekarang bekerja sebagai mekanik di salah satu tim balap bernama Kappa. Danny kemudian menemui Jack untuk direkrut dan akan dijadikan kepala tim balap Nissan. Tapi meski begitu, Jack menolak karena menurutnya itu sama saja dengan bunuh diri. Karena balapan sungguhan sangatlah berbeda dari game, karena para gamer ini bisa saja tewas saat balapan. Dan lagi-lagi Danny ditolak. Malamnya Jack bersama timnya mengadakan pertemuan untuk kompetisi berikutnya. Tapi saat Jack memberi masukan kepada pembalap bernama Nick, Nick malah marah karena ia menganggap Jack sebagai mekanik biasa dan ia tidak berhak memberi masukan kepada pembalap sepertinya. Mendengar hal itu, Jack sangat marah. Ia pun langsung memutuskan keluar dari timnya dan menelpon Danny untuk bergabung dengan Nissan.
Keesokan harinya saat Jan bekerja, ia mendapat telepon dari temannya yang menjadi penjaga warnet. Ia mengatakan jika akun yang masih terhubung di salah satu warnetnya muncul pesan jika Jan terpilih menjadi kandidat di GT Academy karena Jan berhasil mencetak rekor yang bagus di game Gran Turismo. Mendengar hal itu, Jan langsung menuju warnet temannya dan mendapat pesan video jika esok hari Jan akan ada kompetisi balapan Gran Turismo. Dan jika Jan juara 1, ia akan pergi ke GT Academy. Jan tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dan ia langsung berlatih malam itu juga. Hari pertandingan pun tiba, tapi Jan malah diajak ayahnya untuk bekerja di kereta api karena ayahnya ingin menunjukkan jika Jan masih ingin menjadi pembalap yang dianggapnya mustahil, maka Jan akan berakhir bekerja di sana. Tapi Jan tak mendengarkan ayahnya dan langsung bergegas pergi ke warnet temannya karena waktu pertandingan akan dimulai. Setelah itu Jan akhirnya sampai dan langsung bertanding melawan player terbaik Gran Turismo di seluruh Eropa. Ya, akhirnya Jan berhasil juara 1 dan kemenangan tersebut selangkah lebih maju untuk mewujudkan impian Jan menjadi seorang pembalap. Mendengar anaknya menang dan akan pergi balapan, ayah Jan sangat khawatir karena Jan lebih sering di rumah dan sangat jarang menyetir mobil. Tapi bagaimanapun juga, Jan tetap kekeh untuk pergi ke GT Academy. Singkat cerita, Jan bersama player terbaik lainnya sampai di GT Academy. Mereka semua disambut oleh Danny dan juga Jack yang nantinya akan melatih mereka untuk menjadi pembalap. Dan di GT Academy akan ada kompetisi balapan sungguhan dan yang menang akan menjadi pembalap profesional. Sebelum itu, Jack memperingatkan kepada para kandidat jika balapan sungguhan sangatlah berbeda dari bermain game. Karena mereka bisa saja tewas dalam balapan dan mereka harus benar-benar bisa mengendalikan mobil di trek balapan. Jack juga menyuruh mereka untuk pulang saja jika tidak siap untuk latihan yang akan datang. Setelah sesi penyambutan, para kandidat langsung berlatih menyetir mobil balap sungguhan dan para kandidat juga tak luput dari sorotan media. Ya, sesuai dugaan, para kandidat ini banyak melakukan kesalahan dan banyak menabrak saat menggunakan mobil balap sungguhan. Tak hanya dilatih menggunakan mobil, para kandidat ini juga berlatih refleks dengan suhu panas. Karena saat mereka balapan, suhu di dalam mobil juga akan sangat panas. Dan mereka juga dilatih fisiknya dengan keras. Dianggap ribet, Jack kemudian memutuskan untuk mengeliminasi para kandidat yang gagal dan akan menyisakan 5 kandidat terbaik untuk kompetisi balapan selanjutnya yang akan menentukan siapa yang terbaik. Ya, setelah berbagai latihan, banyak dari mereka yang tereliminasi, sehingga mereka harus pulang dengan kekecewaan. Tersisa 6 orang dan nama Jan ada berada di bawah kandidat lainnya, yang menandakan Jan bisa saja tereliminasi karena nilainya yang kurang. Karena tersisa 6 orang, Jack memutuskan untuk menguji 1 lawan 1. Dan pas sekali, Jan dibimbing langsung oleh Jack. Baiwan melawan kandidat terbaik saat ini bernama Matty. Sayangnya Jan menabrak dengan alasan jika remnya blong. Tapi Jack tak percaya dan sangat marah kepada Jan karena ia ragu-ragu saat menyalip, sehingga Jan dalam posisi bahaya. Setelah pertandingan tersebut, Matty malah sombong dan merendahkan Jan karena tak bisa balapan.
Paginya, keenam kandidat pun berkumpul untuk melihat pertandingan Jan, dan Jack memperingatkan untuk tidak ragu-ragu saat akan menyalip, karena bisa saja terjadi kecelakaan yang Jan alami. Jan mencoba meyakinkan Jack jika saat itu remnya blong, dan ia tahu hal tersebut dari game Gran Turismo. Tapi Jack masih tak percaya jika remnya blong dan memutuskan untuk dicek. Jika benar tidak blong, maka Jan akan dieliminasi. Benar saja, setelah selesai dicek, mobil yang dikendarai Jan sebelumnya mengalami rem blong seperti yang dikatakan oleh Jan. Jack kemudian segera menghampiri Jan jika ia tidak jadi dieliminasi, dan Jan akan bertanding esok hari karena satu kandidat lainnya tereliminasi. Hal itu membuatnya sangat senang karena masih ada kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Jack masih tidak percaya jika hanya memainkan game Gran Turismo, Jan bisa mengetahui masalah yang dialami oleh mobilnya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba dengan dihadiri oleh petinggi Nissan dan juga pembuat game Gran Turismo. Para kandidat akan bertanding untuk menjadi yang terbaik dan pertandingan pun dimulai. Akhirnya balapan mencapai final lap dan Jan berhasil menduduki posisi kedua di belakang Matty yang sudah menunggunya untuk buy one seperti sebelumnya. Balapan pun berakhir dengan finishnya Matty dan Jan secara bersamaan sehingga pengumuman pemenang dipending sementara. Jack kemudian mengecek rekamannya dan memutuskan jika Jan menang. Tapi di sini Denny menolak karena menurutnya Matty adalah pengendara yang lebih baik dari Jan. Terlebih lagi Matty pintar menjawab di hadapan media untuk promosi. Tapi tetap saja Jack tetap memilih Jan sebagai pemenangnya. Kemenangan itu membuat Jan sangat senang dan segera mengabari ibunya jika ia berhasil menjadi pembalap. Jan akan dikirim ke Austria untuk pertandingan balapan pertamanya. Saat perjalanan menuju Austria, Jan diberitahu jika akan ada 6 balapan dan di salah satu balapan Jan harus finish minimal posisi keempat untuk mendapat lisensi balapan agar Nissan bisa mengontraknya. Singkat cerita, pertandingan perdana Jan akhirnya dimulai dan Jan juga harus melawan Nick, pembalap handal yang sombong dari tim Jack sebelumnya. Jan benar-benar sangat lihai dan saat di final lap, Jan berhasil menduduki posisi keempat di depan Nick. Tapi Nick yang tak terima kalah dari seorang gamer pun langsung menabrak mobil Jan dari belakang. Sehingga Jan menabrak dan kalah telak dalam pertandingan tersebut. Jack mencoba menenangkan Jan karena masih ada 5 pertandingan lagi untuk mendapatkan lisensi. Berbagai balapan Jan lewati dengan dibarengi latihan yang sangat keras. Tapi dari sisa pertandingan itu, Jan masih belum bisa mendapatkan posisi keempat. Karena bagaimanapun juga, Jan masihlah seorang amatir dan tidak punya banyak pengalaman di berbagai trek seperti pembalap lainnya. Masih tersisa 1 balapan lagi yang diadakan di Dubai dan itu menjadi kesempatan terakhir bagi Jan untuk mendapatkan lisensi. Pertandingan pun akhirnya dimulai dan Jan harus berjuang untuk menunjukkan jika seorang gamers juga bisa menjadi pembalap. Jan berhasil menyalip Nick dan menduduki posisi keempat. Namun Nick yang tak terima kalah malah tancap gas dan terjadi kecelakaan yang membuat Nick tidak bisa melanjutkan pertandingan.
Bendera kuning kemudian dikibarkan dan setelah itu waktu sudah menunjukkan final lap dan Jan harus berada di posisi keempat. Akhirnya setelah usaha yang sangat keras, Jan berhasil menduduki posisi keempat dan ia akhirnya bisa mendapatkan lisensi profesionalnya. Setelah kemenangan tersebut, Jan merasa senang karena ada orang yang mengajaknya berfoto dan juga meminta tanda tangan. Jan juga berterima kasih kepada Jack karena sudah melatihnya hingga ia menjadi seperti sekarang. Jan diberitahu jika ia akan pergi ke Tokyo untuk tanda tangan kontrak bersama Nissan. Setelah di Tokyo, Jan akhirnya menandatangani kontraknya. Bahkan ia mendatangkan gebetannya ke Tokyo agar ia bisa berduaan dengan gebetannya. Sebulan setelah kontraknya dengan Nissan, Jan kembali mengikuti kompetisi balapan lagi yang berada di Jerman. Jan yang sebelumnya masih amatir sekarang sudah menjadi pembalap profesional dan balapan itu juga disaksikan oleh kedua orang tuanya melalui televisi. Kemudian pertandingan pun dimulai. Jan benar-benar mendominasi, bahkan ia menduduki posisi kedua di depan Nick. Tapi Jan tak menyadari jika ada tanjakan, sehingga membuat mobilnya terbang dan menghantam aspal berkali-kali. Tentu saja hal itu membuat kedua orang tuanya sangat sedih, melihat anaknya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Jan kemudian segera dievakuasi menuju rumah sakit. Setelah terbangun, Jan mendapat kabar jika ada penonton yang terbunuh karena kecelakaan tersebut, yang membuat Jan kena mental dan trauma untuk ikut balapan lagi, karena ia menganggap jika dirinya sudah menghabisi nyawa seseorang. Beberapa hari berlalu, Jan masih saja takut untuk balapan lagi. Tak mau Jan menyerah, Jack mengajaknya ke lintasan balap sebelumnya. Di sana Jack bercerita jika ia juga pensiun balapan gara-gara kecelakaan yang membuatnya trauma, tapi tidak dengan Jan yang ia anggap adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dan Jack meminta Jan untuk menyelesaikan lap yang sebelumnya belum terselesaikan. Setelah itu, Danny mengabari jika Jan dinyatakan tidak bersalah atas kecelakaan sebelumnya. Tapi karena hal itu, orang-orang membuat voting untuk melepas lisensi Jan. Lisensi Jan harusnya aman, tapi sponsor menjadi ragu untuk memasang iklan di tim Nissan. Sehingga tak ada pilihan lain. Tim Nissan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans di Perancis, yang dimana balapan akan berjalan selama 24 jam. Dan sangarnya lagi, Jan harus bisa menduduki posisi 3 besar untuk membuat orang-orang percaya jika gamer juga bisa menjadi pembalap profesional. Jack dan Jan setuju dengan mengajak Matty yang sebelumnya juara 2 dan juga Antonio juara ketiga di GT Academy. Tak butuh waktu lama, Matty dan Antonio akhirnya datang. Balapan kali ini mereka akan memakai mobil yang berbeda, lebih ringan dan juga lebih cepat pastinya. Hari pertandingan akhirnya tiba. Teman-teman Jan datang untuk melihat dan kedua orang tuanya juga datang untuk melihat balapan anaknya. Baru beberapa saat balapan dimulai, terjadi kecelakaan yang membuat Jan teringat kecelakaan yang menimpanya sebelumnya. Karena hal itu, Jan sempat tidak fokus, tapi Jack berhasil menyadarkannya untuk kembali bertanding. 3 jam berlalu, gantian Matty yang melanjutkan pertandingan selanjutnya dan masih banyak lap yang harus mereka lewati. Kemudian 9 jam berlalu, Antonio juga berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan.
Malamnya saat giliran Jan, cuaca tiba-tiba hujan deras sehingga Jan harus berkendara di cuaca yang tidak mendukung. "19 jam sudah berlalu, tim Nissan berhasil menduduki posisi keempat. Namun sayangnya Antonio mengalami kram dan Jan harus menyelesaikan semuanya. Saat di pit, salah satu mekanik membuat kesalahan sehingga Jan harus tertinggal beberapa mobil. Meski begitu, Jan dengan mudah menyalip semuanya karena ia membayangkan dirinya sedang bermain game di kamarnya. Jan berhasil menduduki posisi keempat, bahkan ia juga mencetak rekor waktu terbaru. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Jan berhasil menduduki posisi ketiga, sehingga banyak orang percaya jika gamers bisa menjadi pembalap profesional. Semua orang terdekat Jan gembira atas kemenangan tersebut. Para mekanik yang awalnya meremehkan Jan mulai respect kepada Jan yang berhasil menunjukkan kemampuannya. Di akhir film, kita diperlihatkan wajah Jan yang asli dan sekarang Jan sudah menyelesaikan 200 pertandingan balapan dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Gran Turismo 2023. Bagaimana, seru bukan? Film yang mengajarkan kita untuk tidak menyerah untuk mengejar impian. Meskipun banyak yang menganggap mustahil, tapi Jan terus bertekad untuk menjadi seorang pembalap. Film ini benar-benar keren abis dan saya sarankan untuk nonton langsung ke bioskop kesayangan Anda untuk merasakan sensasi balapan yang sangat epic coy. Jika kalian suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.